Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita masuk lagi ke dalam crypto market, atau apakah memang kita sudah telat juga nih, karena memang Bitcoin udah naik dan lain-lain, apakah kita sudah terlambat gitu ya. Nah, kita akan langsung membahas saja. Yang pertama kita lihat coba dari Global Crypto Market Update ya. Untuk hari ini kita sudah kembali lagi ke level Bitcoin sendiri ya, itu sudah kembali lagi ke level 41.500, sempat kembali ke 42.000 dolar juga. Jadi sangat-sangat bagus juga, kita bisa lihat naik sekitar 6% overall. Untuk hari ini kita lihat Bitcoin naik 6,7%, Ethereum 4%, Binance 6%. Sebenarnya ini altcoin juga sedikit mengalami kenaikan, khususnya Polkadot juga akhirnya bisa naik 12% juga ya. Jadi memang cukup bagus sih overall. Nah, kita coba bahas dulu dari Fear and Greed Index juga, karena sebenarnya ini adalah indikator penting kalau kita lihat fokus untuk Fear and Greed Index, dimana kalau sekarang kita sudah langsung ke level greedy. Berarti artinya apa? Berarti orang-orang ini sudah berani masuk, mereka sudah nggak takut lagi lah. Kita bisa bandingkan juga dari kemarin kita masih netral gitu ya. Sekarang berarti orang-orang lebih agresif gitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Kalau menurut saya ini bukan artinya kita harus wah kita boleh gencor lagi, kita boleh masuk lagi ke dalam kripto, tapi justru ini kita harus berhati-hati. Kalau fear sebenarnya lebih aman untuk kalian untuk membeli lagi gitu ya, karena harganya mungkin lebih murah juga seperti itu untuk investasi. Nah, ini perbedaannya jauh sekali. Kita lihat hari ini 60, last week, jadi minggu lalu ini baru masih 22, masih di merah gitu ya. Jadi memang perbedaannya benar-benar jauh berbeda, karena memang Bitcoin naiknya cukup signifikan juga gitu ya. Kita bisa dari price harga Bitcoin. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam harga Bitcoin. Kita coba analisa satu persatu. Mungkin kita lihat dari bullish indikatornya dulu. Apa aja sih yang bisa bikin indikator Bitcoin bullish? Yang pertama adalah ini ya, EMA 50 dan EMA 20 nya udah mau crossing. Jadi kita bahas ini juga, karena ini adalah positive sign. Ini udah mau crossing, kalian bisa lihat, bukan udah mau crossing sih, mungkin udah crossing ya. Tapi ya kita harus lihat apakah bisa bertahan atau enggak untuk crossingnya sendiri. Dan kita lihat terakhir kali dia crossing, sebenarnya ini cukup signifikan. Di mana ya? Coba kita lihat. Nah, ini di saat ini Bitcoin crossing. Ini lihat harga Bitcoin ini di bulan Oktober 2020 masih sekitar 10.000 gitu ya. Langsung dari habis crossing ini benar-benar langsung naik sampai ke 60.000 gitu. Berarti benar-benar signifikan. Jadi kalau misalnya benar-benar ini crossing, wah ya udah, mungkin ini adalah salah satu indikator untuk kita perhatikan. Jadi ini sudah cukup bullish gitu ya. Udah satu indikator bullish tick gitu, berarti sudah terjadi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya memang ini Bitcoin recovery cukup kuat juga, kita bisa lihat ke sekitar 43%, dan Bitcoin sudah menghancurkan resisten sebelumnya. Resisten sebelumnya apa? Dia sudah melewati resisten sebelumnya. Mungkin kita bisa lihat dari horizontal line. Kita coba lihat dari sini. Nah, ini previous high dia. Jadi dia di sekitar 41.000 ya. 41.200, 41.300-an lah ya. Nah, di sini dia sudah menghancurkan dia punya resisten, karena dia langsung breakout. Dan sekarang sempat menyentuh resisten berikutnya, yaitu di sekitar level 42.300 gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih sedikit bearishnya. Sebenarnya saya suka berpikir pada saat market recovery gini, kita berpikir sedikit bearish atau sedikit negatif. Kenapa? Karena ini akan membantu kita untuk tidak terlalu agresif juga dalam berinvestasi, atau misalnya kalian trading juga gitu ya. Jadi risk management kalian lebih oke gitu ya, karena kalian berpikir jadi lebih berhati-hati lah istilahnya ya. Kita coba lihat dulu secara overall, kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah harga Bitcoin. Yang pertama adalah Bitcoin ini sedikit mengalami sideways. Kita bisa lihat ada pola sideways di sini. Lalu selanjutnya di sini gitu ya. Berarti ini sekitar memang di level 42 ribuan yang garis kuning ini, sama di level 30 ribuan di bottomnya lah seperti ini. Apakah ini adalah bottomnya? Semoga adalah ini bottom, karena memang kalau lihat dari recovery-nya, kita nggak pernah recovery secepat ini juga gitu ya. Jadi semoga ini juga menjadi bottom kita gitu ya. Tapi yang tetap saya harus wanti-wanti, mungkin masih bisa terjadi long squeeze. Nanti kita coba bahas long squeeze itu apa dan kenapa bisa terjadi juga lah, seperti itu. Nah, kita coba bahas resistennya dulu. Kalau misalnya untuk resisten, saya lihat resisten di 42.300. Dan kalau misalnya sekarang kita lihat seperti ini, Bitcoin ini cuma menyentuh resisten dan belum berhasil break resisten. Kita bisa lihat dia menyentuh, mungkin kita bisa lihat dari time frame 4 jam. Nah, mungkin kita bisa lihat seperti ini. Nah, di mana dia pump naik ke atas, dia menyentuh doang, lalu dia turun lagi gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya ini resisten ini masih kuat gitu ya. Jadi kita belum benar-benar break resisten. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang, wah ini Bitcoin bisa kembali naik lagi, bullish, indikator bullish, ya kita harus bisa benar-benar break dari resisten tersebut di sekitar 42.300 gitu ya. Kalau di one week time frame,
Kemarin kita sempat bilang dia kalau closing di MA20 ini cukup oke, dan benar-benar dia closingnya kalau seperti ini kemungkinan besar tinggal satu hari lagi 10 jam, jadi kemungkinan besar bisa closing di atas sih ya kalau menurut saya. Jadi ini cukup oke, tapi bakal alangkah lebih baik kalau misalnya Bitcoin bisa closing di atas garis yang warna kuning ini di sekitar 42.300-an lah, seperti itu ya. Jadi ini akan menjadi level-level yang kita bisa lihat. Tapi bukan berarti kita kalau closing di bawah ini akan menjadi indikator yang buruk juga, enggak juga seperti itu, tapi akan lebih bullish lagi kalau bisa seperti itu di closing di atas 42.300. Lalu kita coba bahas lagi satu indikator yang mungkin saya kelewatan untuk bullishnya, yaitu adalah dari GBTC sendiri. Kenapa kita bahas GBTC lagi? Karena GBTC ini ada menyangkut juga dengan Wall Street juga, atau ada whale institusi besar gitu ya, dimana kalau misalnya masih diskon, kita lihat sekarang diskonnya sekitar 6%, ya mereka istilahnya masih bisa membeli GBTC beli Bitcoin melalui GBTC dengan diskon 6%, jadi lebih murah daripada kita beli di dalam spot marketnya sendiri gitu. Jadi kalau kita beli di spot 41.000 sekarang, kalau kita beli di GBTC ya lebih murah 6%. Kecuali memang GBTC sudah kembali trading at premium, dimana kalau misalnya mereka mau beli melalui GBTC ini akan lebih mahal daripada mereka beli spot. Jadi makanya mereka beli spot, dimana kalau mereka beli ini akan drive price Bitcoin naik lagi gitu ya, karena kan mereka beli di dalam spot market juga, seperti itu. Itu adalah efek dari GBTC. Nah, tapi ini indikator positif kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita lihat GBTC-nya sendiri di bulan Juli, kita lihat Juli 30 Juli ya, ini sudah kembali ke level minus 6% lah, 5,99. Walaupun kita bisa lihat ini kemarin kita sempat dari minus 10, minus belasan gitu ya, terus kita turun ke minus 5, minus 6, minus 5, agak sedikit naik ke minus 8, tapi kita turun lagi ke minus 6. Hopefully di minggu depan kalau misalnya kita mau bullish ya, GBTC bisa trading at mungkin minus 3, minus 4 gitu. Itu akan menjadi sinyal positif juga lah untuk market crypto, bahwa kita mungkin bisa recover. Selanjutnya yang kedua, selanjutnya adalah resisten yang berikutnya adalah ini. Kita bisa lihat dari yang previous topnya dia 14 April di sini, lalu di bulan Mei juga ada topnya seperti ini. Nah, sekarang kita juga persis di topnya. Tuh ya, kita benar-benar persis di topnya. Jadi mungkin ada potensi juga kita bakal ke reject sebenarnya. Kita akan ke reject, dimana kalau kita ke reject, sebenarnya kalau ke reject di sini menurut saya kita bakal lebih ke arah konsolidasi dulu sih di sini, sebelah sini gitu ya. Karena memang agak susah sekali kalau misalnya Bitcoin ke reject tapi dia kembali lagi turun ke bawah lagi gitu ya, turun ke bawah seperti ini. Nah, tapi kenapa saya kasih ada kayak demand zone gitu di sekitar level 35.000 atau sekitar 36.000 gitu ya, karena memang ini potensi kalau misalnya Bitcoin benar-benar turun lagi, ini menurut saya last supportnya juga, yaitu di sekitar 36.000, karena kita lihat di sini supportnya cukup kuat juga gitu ya. Jadi ini akan menjadi level support kita, dan ini mungkin masih bisa potensi terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena mungkin bisa terjadi long squeeze. Long squeeze itu bagaimana, kita akan coba membahasnya di video ini. Nah, long squeeze ini bisa terjadi biasanya pada saat market ini kembali lagi bilang bahwa wah kita ini sudah recovery gitu ya, wah kita udah naik, orang-orang berpikir bahwa kita sudah bullish gitu ya. Dan artinya apa? Artinya orang-orang sudah berani beli lagi, dan kita bisa lihat terjadi di Crypto Fear and Greed Index juga, kita sudah greedy, berarti ini orang-orang udah lebih agresif juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati. Tapi walaupun kalau misalnya sekarang ini belum tentu bisa terjadi long squeeze. Kenapa? Karena kalau menurut saya orang-orang sudah expect bahwa kita akan mengalami koreksi. Long squeeze itu bisa terjadi kalau benar-benar kita bisa break, mungkin kita break resistance. Pada saat kita break resistance seperti ini, orang-orang pasti udah bilang bahwa wah kita bakal kembali recovery gitu ya. Nah, pada saat recovery ini kita harus berhati-hati, karena yang bisa terjadi adalah orang-orang sudah masuk, berani beli gitu ya. Mereka berekspektasi bahwa harga Bitcoin bakal naik ke atas gitu ya. Tapi pada saat itu bahwa harga Bitcoin langsung didump ke bawah lagi seperti itu. Dan kalau misalnya kalian main option atau main futures juga, ini mungkin kalian bakal terjadi likuidasi juga, terjadi margin call seperti itu. Dan ini akan terjadi dump juga lah seperti ini. Makanya ini masih bisa terjadi ada potensi koreksi bawah untuk ke bawah lah seperti itu. Jadi bukan semena-mena kita sudah lampu hijau harus masuk gitu ya. Jadi ini adalah prediksi saya untuk long squeeze sendiri. Jadi orang-orang kalau misalnya orang-orang kita udah FOMO, udah fear of missing out gitu ya, jadi udah beli aja, lalu mereka sudah ekspektasi untuk bullish juga. Karena untuk trading atau mungkin untuk investasi, kalian harus tahu juga bahwa ini kita adalah wealth transfer gitu ya, bukan wealth generator. Artinya apa? Artinya di sini pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu ya.
Ini adalah sebuah, ya tergantung kita mau yang lebih pintar atau kita memang malah yang mau dimanfaatkan lah seperti itu. Jadi kita pintar-pintaran lah seperti itu. Jadi ini pendapat saya. Jadi tetap harus berhati-hati. Kalau misalnya kita mau masuk pun sendiri, ya bisa menunggu sih. Sebenarnya saya juga masih ada beberapa stablecoin masih untuk menunggu di level bawah sini. Siapa tahu bisa ke bawah. Tapi kalau misalnya dia ternyata benar-benar breakout dan bisa kembali lagi ke 43, 45 di level ini, jadi kembali ke level sini, lalu kita bisa breakout ke atas lagi. Nah, ini adalah sinyal bahwa kita mungkin bisa recovery ke depannya. Nah, lalu kalau misalnya seperti ini, apakah kita sudah telat gitu ya? Sebenarnya belum telat sih kalau saya lihat dari cryptocurrency juga, coin market cap gitu ya. Sebenarnya yang baru benar-benar jalan itu yaitu adalah Bitcoin, Ethereum juga baru sedikit sebenarnya. Jadi masih banyak yang murah juga. Kita lihat Cardano masih di sekitar 1,3 dolar, Binance di sekitar 300 dolar. Jadi masih banyak koin-koin yang murah juga. Kita jangan FOMO juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk, apakah boleh masuk sekarang? Kalau menurut saya sih masuk sekarang nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya. Tapi jangan masuk semuanya juga gitu ya, karena kita harus ada risk management lah seperti itu. Jadi kalau masuk bertahap, dimana mungkin kita bisa masuk. Kalau misalnya benar-benar ada konsolidasi, mungkin siap-siap kita bisa masuk dulu. Nah, pada saat breakout kita bisa menikmati juga gitu ya. Seperti itulah. Jadi itu adalah prediksi saya. Mungkin kalian bisa lihat dari Indodax juga. Untuk Indodax sedikit, ini hampir sama juga penjelasan saya, yaitu ini adalah resistennya di sekitar 593 juta gitu ya. Lalu resisten yang kuat yaitu di sini sekitar 43.000 sampai 45.000. Nah, ini ada resisten yang kuat 43 sampai 45. Untuk di Indodax ini sekitar 650 juta lah seperti itu ya. Ini baru kalau misalnya kita benar-benar bisa break. Nah, ini akan menjadi sinyal yang sangat-sangat positif untuk kita melanjutkan kenaikan lagi. Lalu kalau misalnya penurunan terjadi, ini mungkin akan menjadi last support juga, itu di sekitar 520 juta. Sama juga seperti yang sudah saya gambarkan juga di Binance lah seperti itu. Ini untuk rupiahnya. Nah, itu saja video untuk saya. Jadi kita nggak usah FOMO juga, masih banyak yang murah juga. Mungkin besok kita bisa bahas altcoin beli di berapa. Nanti mungkin besok kita share videonya. Oke, itu saja video dari saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton, dan jangan lupa hit like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.